Di episode sebelumnya, Wang Lin yang menggila akibat menyerap buah kerasukan iblis membantai ratusan ribu pasukan dan membuat kepanikan di negara setan api. Namun di episode kali ini, Wang Lin akhirnya bertemu kembali dengan si pengkhianat Hu Pao. Setelah itu, Wang Lin bertarung sengit dengan makhluk kuno yang setara dengan setan kuno Beiluo. Tanpa berlama-lama, gaskan kita masuk ke pembahasan spoiler Renegade Immortal episode 123. Setelah melewati pegunungan 10.000 iblis, arah datangnya dengusan dingin itu semakin jelas bagi Wang Lin. Hari berlalu dengan cepat. Tak terasa Wang Lin telah mendekat, hingga tibalah ia di sebuah gurun yang tampak tak berujung. Tanahnya penuh retakan, puing berserakan, dan angin gurun membawa bau yang sangat busuk. Aura dari buah kerasukan iblis telah menggerogoti pikirannya selama berhari-hari. Kesadarannya membara, dan kini hanya butuh sedikit pemicu untuk meledak. Hanya ada satu pikiran yang tersisa di kesadarannya, bunuh. Dalam sekejap, tubuhnya melesat seperti petir turun ke tengah gurun. Bumi di bawahnya bergetar. Paku-paku tajam dari tanah menembus udara. Itu mengarah ke Wang Lin. Melihat itu, Wang Lin tak menghindar. Dengan satu dorongan dari kekuatan spiritual celestial dalam tubuhnya, pusaran energi terbentuk dan menghancurkan semua paku dalam sekejap. Saat debu mengendap, sosok hitam tiba-tiba melompat keluar dari dalam tanah. Tubuhnya kurus, seluruh kulitnya hitam, dan ia merangkak seperti serangga. Ia menyeringai dan menjilati bibirnya saat matanya tertuju pada Wang Lin. Kemudian, Wang Lin mengangkat tangannya. Jari kematian meletus dalam cahaya hitam pekat langsung menerjang lelaki tua itu. Namun, bukannya menghindar, pria itu justru membuka mulutnya lebar-lebar. Ilusi kepompong raksasa muncul di belakangnya. Ia juga membuka mulutnya dan melahap jari kematian. Kemudian, kepompong itu memuntahkan cairan menjijikan ke tanah. Pria tua itu tertawa pelan dan berkata, "Mantra kecilmu lezat juga. Sekarang giliranku memberimu hadiah." Ia kemudian melempar bola yang terbuat dari cairan kepompong itu ke tanah. Tanah mulai berguncang, cairan busuk keluar dari dalam dan membentuk dinding tebal. Dinding itu menciptakan bola raksasa yang menutup Wang Lin dari semua arah. Dari luar bola, lelaki tua itu tertawa bangga. "Kau pikir bisa seenaknya masuk ke wilayah ini? Kau tak akan bisa keluar hidup-hidup dari sini." Angin dingin berhembus. Tiba-tiba seorang wanita muncul. Ada tato samar di wajahnya. Ia dengan lembut berkata, "Kalau memang semudah ini, Tuan tidak akan menyuruh kita menghentikannya." Dan benar saja, tiba-tiba raungan Wang Lin dari dalam bola cairan membuat suhu turun drastis. Niat membunuh yang ganas menembus dari dalam bola. Bola itu terbelah oleh cahaya pedang. Langit dipenuhi energi pedang. 3 senjata melayang keluar. Pedang surgawi, pedang berjiwa iblis, dan pedang bulan sabit keluar dengan aura yang mengerikan. Di belakang mereka berdiri Wang Lin, matanya merah menyala, aura pembantaian dan niat membunuh menyebar di udara. Wang Lin langsung menembakkan 3 pedang itu ke arah musuh. Wanita bertato menghilang seketika. Lelaki tua itu menggertakkan gigi dan membentuk segel. Ia berteriak luka bumi, tanah di sekelilingnya bergetar, dan retakan aneh bermunculan dari tanah. Tanah langsung meledak seketika. Di tengah ledakan, Suliguo muncul sambil mengutuk. "Meledaklah kau sendiri." Lelaki tua itu mencoba menangkap pedang itu dengan tangan kosong. Tapi Suliguo malah memperlambat gerakan pedang dan menjebaknya. Di saat pria tua itu lengah, pedang berjiwa domba jantan menikam dari belakang. Dengan langkah ringan, Wang Lin melayang di udara. Energi pembantaian mengalir di tubuhnya. Ia menekan ruang dan muncul di atas pria tua. Pria tua itu langsung mencengkeram ilusi kepompong di belakangnya dan merubeknya keluar. Kepompong itu langsung meledak dan menyemburkan cairan aneh. Saat wanita bertato itu muncul, wajahnya pucat terkejut. Namun sebelum bisa bereaksi lebih jauh, pedang bulan sabit menghantamnya dan dia terpaksa mengangkat belati peraknya. Benturan logam menggema membuatnya terdorong mundur. Di sisi lain, Wang Lin kembali mengangkat jempolnya. Jari kematian melesat sekali lagi. Pria tua itu kembali mencoba menelannya, tapi cahaya hitam langsung menembus mulutnya. Ekspresi wanita bertato berubah menjadi dingin dan ia langsung menyerbu Wang Lin dari belakang. Melihat itu, Wang Lin tak menoleh. Ia hanya meraih tasnya dan menarik keluar cambuk jiwa. Cambuk hitam legam yang menggetarkan jiwa. Cambuk itu kemudian menghantam wajah wanita bertato. Dia mendesah pelan dan terpental ke tanah. Ia terkejut dan mulai panik. Tapi Wang Lin tak memberinya waktu. Ia langsung melayangkan telapak tangannya dan cetakan telapak tangan besar muncul. Dengan kekuatan pembantaian yang dahsyat, telapak tangan itu menembus udara dan mengejar wanita bertato yang kabur. Saat tangan itu menyentuh tubuhnya, seluruh tubuh wanita itu meledak jadi angin. Wang Lin melangkah ke depan. 3 pedangnya berputar di udara dan mengiringi langkahnya. Di tanah hanya tersisa tumpukan mayat. 2 lawan kuat yang kini hanya kenangan suram. Langkah Wang Lin terus berlanjut menuju kedalaman gurun. Di dalam menara hitam yang menjulang, cahaya hantu berkedip seperti biasanya. Namun kali ini ada yang berbeda. Ada ketakutan. Bahkan keberadaan spiritual kuno di sana tampak goyah. Itu bukan bertanda baik, jejak tangan itu. Itu benar-benar miliknya. Mustahil. Apakah dia juga ada di tempat ini?
Pikiran itu menggema dalam kesadaran menara. Sosok yang diingatnya terlalu mengerikan, terlalu menakutkan untuk sekedar dianggap kebetulan. Meskipun telapak tangan Wang Lin memiliki banyak perbedaan, ada sekitar 70% kemiripan, dan itu tak bisa diabaikan. Tiba-tiba, sebuah teriakan mengguncang langit. Wang Lin! Suara itu seperti jutaan jiwa yang meraung bersamaan, membuat langit bergetar, dan dunia seolah runtuh. Bahkan jiwa asal Wang Lin goyah, dan dalam kilaan merah di matanya secercah kesadaran kembali muncul. Ia berbalik melihat awan hitam tebal berkumpul di cakrawala dan membawa tekanan luar biasa. Di bawahnya, seorang pemuda berjubah hitam berjalan perlahan. Mata pemuda itu menyala dengan penuh kebencian. Ia dengan penuh kebencian berkata, "Wang Lin, apa kau masih ingat aku?" Wang Lin menatapnya dan berkata, "Hu Pao." "Heh, jadi kau masih ingat?" seru Hu Pao dengan tawa gila. Awan hitam di atasnya meraung, dan tekanan itu semakin menyesakkan. 10 tahun lalu, aku hanyalah bayangan di belakangmu. Tapi sekarang kau tak lebih dari semut kecil di hadapanku. Wang Lin tetap tenang. Ia dengan dingin berkata, "Memang aku tak pernah membayangkan ini." Hu Pao lalu mengatakan, "Ketika kau meninggalkan aku dan Shisan, kami sangat menderita. Aku disiksa, direndahkan, dan dilempar ke penjara bawah tanah tanpa harapan. Di mana kau saat itu, Wang Lin? Di mana?" Suara Hu Pao meledak dalam kemarahan. Suaranya bergema bersama teriakan jutaan fragmen jiwa di sekitarnya. Wang Lin hanya menatapnya tanpa berkata apapun. "Aku takkan hanya membunuhmu. Aku akan menyegel jiwamu, melemparmu ke penjara neraka, dan menyiksamu selama-lamanya. Aku akan menyerap semua jiwa dari suku pemurnian jiwa dan menjadi kaisar iblis pertama," teriak Hu Pao. Setelah muak mendengarkan bacotan Hu Pao, Wang Lin akhirnya berbicara dengan tenang. "Jadi, setengah dari alasanmu membenciku adalah dendam, dan setengahnya lagi karena takut ada yang bisa menguasai mantra pemurnian jiwamu selain dirimu sendiri, bukan?" Hu Pao terdiam sejenak. Kemudian, ia tertawa dengan getir dan penuh hasrat. "Tapi kau salah besar. Dengan 100 juta fragmen jiwa ini, aku akan..." Sebelum Hu Pao bisa menyelesaikan kalimatnya, Wang Lin mengangkat tangannya dan menunjukkan sebuah simbol. Seketika sejuta jiwa yang menyerbu berhenti di udara gemetar seperti anak-anak yang melihat orang tua mereka. Wang Lin melambaikan tangannya pelan. Para jiwa itu membungkuk, bahkan mereka tahu inilah tuan sejati mereka. Tidak mungkin. Hu Pao berteriak dan mencoba memerintahkan mereka kembali ke bendera jiwa. Namun, itu semua sia-sia. Wang Lin telah menanam celah tersembunyi dalam mantra pemurnian jiwa. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pewaris sejati dari sekte pemurnian jiwa. Awan hitam yang tadi mengancam kini mengelilingi Wang Lin dengan rasa hormat mendalam. Melihat itu, Hu Pao gemetar. "Itu tidak mungkin," dia bilang, "kelemahannya sudah diperbaiki." Penolongku bilang, "Akulah penguasa sebenarnya." Tapi kini semuanya jelas. Orang itu membohonginya, dan Wang Lin dia adalah penguasa sebenarnya. Dalam amarah dan rasa tak berdaya, Hu Pao berteriak, "Aku akan membunuhmu." Tapi Wang Lin hanya menghela nafas. Ia mengayunkan lengan bajunya dan memanggil bendera 1 miliar jiwa. Dalam sekejap, 100 juta jiwa milik Hu Pao menyatu menjadi satu entitas murni seperti kristal dan langsung melesat menyerang Hu Pao. Tubuh dan jiwa Hu Pao hancur lenyap tanpa jejak. Wang Lin mengangkat bendera dan jiwa-jiwa itu masuk dengan tenang. Ia menatap jauh ke depan, tatapannya tertuju ke arah menara hitam yang penuh dengan energi iblis sejati. Sesuatu yang bahkan membuat tubuhnya menggigil. Di bawah menara berdiri seorang pria tua berzirah hitam. Mereka saling memandang. Tak ada kata, hanya tekanan mematikan yang perlahan menyelimuti udara. Langkah pria tua itu menyebabkan tanah bergetar hebat. Wang Lin mengedipkan matanya dan berkata, "Bukan dia, itu bukan kekuatannya. Hanya zirah iblis yang melindunginya." Tubuh Wang Lin bergetar. Buah kerasukan iblis yang ia makan sebelumnya terus mencoba menariknya kembali ke kegilaan. Tapi Wang Lin menolak. Dengan nafas dalam, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit. Sebuah sungai besar muncul di langit mengalir. Lalu dia menunjuk ke dahinya, dan cahaya emas meledak. Pedang surgawi Ling Tianhou bangkit. Mata pria tua di bawah menara itu menyala, dan langkahnya terhenti. Pria tua itu menghela nafas dingin dan berkata pelan, "Pedang ini bukan dari orang biasa. Ini kekuatan tingkat Nirvana Shatterer." Kartu es Wang Lin telah ia lepaskan. Sungai Dao dan energi pedang bukan untuk bertarung, tapi untuk menggertak dalam ketenangan yang kembali setelah efek buah kerasukan iblis telah menghilang. Wang Lin jelas tahu kekuatan pria tua ini jauh di atasnya, apalagi ada makhluk mengerikan di dalam menara hitam yang mengintai. Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar keluar dari menara. "Dari mana kau belajar teknik telapak tangan itu?" Suara itu mengguncang tanah, namun berhenti tepat 100 kaki dari Wang Lin. Ia menahan nafas. Itulah suara yang telah menyerangnya berkali-kali dalam perjalanan ke sini. "Aku mempelajarinya di alam surgawi," jawab Wang Lin dengan tenang. Suara dari dalam menara menggumam pelan. "Alam surgawi, dia pernah ke sana." Lalu, sebuah perintah bergema, "Tangkap dia hidup-hidup." Tanpa ragu, pria tua itu melesat seperti kilat. Tornado besar muncul menghancurkan tanah dan langsung menerjang ke arah Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Sungai neraka yang menggantung di angkasa langsung jatuh menabrak tornado. Sungai itu membawa tornado ke dalam aliran energi reinkarnasi dan menghancurkannya.
Menarik, gumam pria tua itu. Daomu kuat, tapi bagaimana dengan ini? Langit menggelap dari awan hitam. Kilatan guntur berwarna hitam turun. Wang Lin tak berani meremehkan guntur surgawi. Ia segera mengangkat jari kelingkingnya dan mengeluarkan teknik jari dunia bawah. Sungai neraka bergerak mengikuti arah jarinya dan melawan guntur hitam. Tabrakan dahsyat terjadi. Guntur lenyap. Namun, sepertiga dari sungai juga hancur. Pria tua itu tersenyum dingin. Kau memang berbakat, tetapi itu belum cukup. Ia berteriak lagi. Tetesan hujan hitam tajam seperti pedang mulai turun dari langit. Wang Lin tak mundur. Ia melangkah masuk ke sungai miliknya. Sungai itu menyambutnya seperti rumah. Wang Lin menjadi satu dengan sungai. Ia adalah sungai itu sendiri. Gelombang besar muncul dan membentuk naga raksasa dengan Wang Lin berdiri di kepalanya. Naga itu meraung ke langit. Raungan itu menantang surga. Hujan hitam langsung berhenti dan berubah menjadi kabut hitam. Langit tertutup asap hitam tebal. Namun pria tua itu tak gentar. Ia melayang ke udara. Kalau begitu, lihat badai sejati. Angin, hujan, guntur petir. Keempat elemen surgawi menyatu dalam pusaran hitam besar. Hujan membawa petir pusaran menyedot segalanya, dan kilatan guntur muncul di tengah badai. Langit seperti ditelan sarang kilat. Wang Lin tahu, ini pertempuran yang melampaui batasnya. Tapi ia punya senjata yang menentang langit. Itu adalah energi pedang Ling Tianhou. Sebelum itu dia mengayunkan bendera 1 miliar jiwa. 100 juta jiwa keluar dan menyatu ke dalam sungai neraka. Sekarang sungai ini bukan hanya dauku. Ia mempunyai jiwa. Sungai itu kini adalah naga sejati. Itu bergerak hidup-hidup membawa niat membunuh dari 130.000 energi pembantaian yang menerjang badai. Langit bergemuruh, tanah retak. Seolah langit dan bumi mengupas kulit mereka sendiri. Jiwa-jiwa dari bawah tanah bangkit. Wang Lin menangkap mereka semua dengan benderanya. Jiwa tambahan ini membuat sungainya makin ganas. Pria tua mulai serius. Ia menggeleng pelan. Angin, hujan, guntur, dan petir hanya pembuka. Sekarang lihat dao dari armor ini. Ia menyentuh dadanya. Baju besi mulai memancarkan energi iblis ganas. Dari dalam armor, sebuah sabit iblis muncul dengan setengah nyata dan setengah ilusi. Setan bertanduk keluar dari tubuh pria tua dan masuk ke dalam sabit. Sabit itu hidup dan langsung membelah ruang. Sementara itu, Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Di ujung jarinya, energi tajam mengumpul. Pedang suci Ling Tianhou. Pedang yang ditakuti seluruh dunia. Kekuatan yang menyaingi Alseer. Pertarungan dua dunia telah dimulai antara naga dari sungai neraka yang membawa jiwa dan pembantaian dari sabit iblis yang mengoyak langit dari kedalaman armor hitam. Pertarungan antara dao dan kehendak antara hidup dan mati. Sabit itu lahir dari energi iblis yang keluar dari baju besi pria tua itu. Tapi karena dia bukan iblis sejati, energi yang dia hasilkan juga tidak murni. Sabit itu pun menjadi tidak sempurna. Meski begitu, dari alisnya muncul ilusi iblis asli, roh iblis sejati. Dan ketika roh itu menyatu dengan sabit, sabit itu pun berubah menjadi sabit iblis membawa serta dao iblis yang kelam dan mengguncang dunia. Duel hidup dan mati pun dimulai. Energi pedang yang dibentuk Wang Lin dari Dao Ling Tianhou keluar dari jarinya. Begitu muncul, energi pedang ini menyebabkan langit menggelap dan dunia terdiam. Hujan, guntur angin, dan sungai neraka di langit seperti kehilangan warna. Semua tunduk pada satu kekuatan, Dao Tirani milik Ling Tianhou. Cahaya pedang menyapu langit dan segala kekuatan lain runtuh. Sungai bawah dunia kembali ke tubuh Wang Lin. 130.000 untaian energi pembantaian runtuh, dan seluruh langit terdiam menyaksikan benturan besar yang akan terjadi. Ilusi iblis bertanduk muncul di belakang sabit iblis. Di sisi lain, bayangan Ling Tianhou berdiri di balik energi pedang. Keduanya langsung bertabrakan. Tanah retak, langit runtuh, dan seluruh dunia seakan kehilangan cahaya. Ilusi iblis menunjukkan ekspresi frustasi lalu lenyap. Sabit iblis pun runtuh menjadi debu. Energi pedang juga hampir habis. Hanya menyisakan seberkas cahaya keemasan. Tapi seberkas cahaya ini masih menyimpan Dao Tirani. Cahaya itu meluncur menuju menara hitam. Wang Lin tahu inilah kesempatan untuk mundur. Tapi pria tua itu tak mau membiarkan Wang Lin kabur. Dia langsung mengejar. Namun, pada detik terakhir, energi pedang menghantam menara yang mengakibatkan retakan muncul. Dari balik menara, suara lembut tapi penuh kekuatan terdengar. Energi pedang ini bahkan lebih kuat dari aku di masa jayaku. Namun tak lama setelahnya, energi iblis keluar dari menara dan meresap ke dalam tubuh pria tua itu. Tubuhnya membesar menjadi raksasa setinggi 30 kaki. Tanduk hitam tumbuh dari dahinya. Ia bukan lagi manusia. Ia telah menjadi iblis sejati. Melihat itu, Wang Lin tahu waktunya telah habis. Dalam kepanikan, dia mengambil pil jiwa darah dan berteriak ke dalam tas penyimpanannya, tempat Yao Shixue tersegel. Ia memaksa Yao Shixue memberitahu cara menggunakan pil tersebut. Wang Lin juga mengancam akan membuatnya menderita selamanya jika tidak mau bicara. Dengan wajah merah antara malu dan menderita, Yao Shixue hanya bisa pasrah. Ia memberitahu Wang Lin metode penggunaan pil jiwa darah. Di dunia luar, Wang Lin segera menghancurkan pil itu dan mengeluarkan setetes darah biru. Itu adalah esensi dari pil jiwa darah. Ia menggambar simbol dengan darahnya sendiri, lalu menekannya ke dahi dan melesat ke cakrawala.
Tapi yang paling mengejutkan, saat pria tua itu mendekat, Wang Lin tidak lari. Matanya memerah dan dari tubuhnya menyala api. Dia akan meledakkan dirinya. Pria tua itu gemetar bukan karena takut pada Wang Lin, tapi karena kekuatan yang akan dilepaskan. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia tak ingin hadapi. Wang Lin berteriak, jiwa asalnya, tubuhnya, dan 4 tetes cairan langit di dalamnya terbakar. Sekaligus kekuatan yang luar biasa besar menghantam dunia. Baju besi pria tua itu mencoba melindungi tuannya, tapi hanya bertahan 3 detik sebelum membentuk citra iblis dan kabur ke arah menara hitam. Tanpa perlindungan, pria tua itu langsung hancur terkena ledakan. Dan di tengah ledakan itu, satu pukulan terakhir dari Wang Lin melesat ke menara. Pukulan itu bukan pukulan biasa, itu berisi jiwa asal dan kehendak dewa kuno milik Wang Lin. Menara hitam pun runtuh. Dari reruntuhannya, sepotong baju besi mengambang di udara, lalu dengan sendirinya melayang turun ke arah seseorang yang duduk dalam posisi meditasi di tengah formasi hitam. Tato emas ungu menyala di tubuhnya. Saat baju besi dikenakan olehnya, orang itu membuka matanya. Ratusan kilometer jauhnya, setetes darah biru muncul dari kehampaan dan perlahan berubah menjadi sosok Wang Lin. Dengan wajah serius, ia meraih udara kosong. Kantong penyimpanannya muncul. Ia langsung mengenakan jubah biru, melangkah ke depan lalu menghilang dengan teleportasi cepat. Detik berikutnya, Wang Lin sudah berada ribuan kilometer jauhnya meluncur lurus ke ibu kota negara setan langit. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Namun, pil jiwa darah yang ia gunakan di ambang kematian sebelumnya telah menunjukkan efek ajaib. Selain menyelamatkannya, pil itu juga memungkinkan Wang Lin untuk mengakses kembali kekuatan dan benda apapun yang tersimpan di dalam kekosongan dan tersambung dengan jiwanya. Teknik langka ini pernah digunakan oleh Yao Xixue sendiri. Sebenarnya, Wang Lin dulu diberi sebuah harta penyelamat oleh All Seer, tapi itu hanya efektif menahan satu serangan cultivator tingkat ascendant. Sayangnya, musuh dalam menara hitam bukan hanya kuat, dia telah melampaui ascendant biasa. Belum lagi ada keberadaan misterius yang tak pernah keluar dari menara, dan aura ilahinya saja cukup membuat jiwa hancur. Karena itulah Wang Lin nekat memakai pil jiwa darah demi kesempatan kabur. Kalau tidak, kemungkinan besar ia sudah gila atau mati karena tekanan akal ilahi dari makhluk di dalam menara hitam itu. Meski ia selamat, Wang Lin tahu betul jika efek buah kerasukan iblis dalam tubuhnya hilang, maka makhluk itu akan menyerangnya lagi. Ia harus bertindak sebelum itu terjadi. Wang Lin langsung meluncur secepat kilat dan berteleportasi demi teleportasi menuju kota iblis langit. Satu-satunya harapan adalah meminta bantuan kepada setan kuno Bei Luo. Ia mengingat janji yang belum ditunaikan sejak 10 tahun lalu sebelum ia menembus tahap ascendant. Kali ini, ia tak bisa menundanya lagi. Menariknya, setelah bangkit kembali, ia menyadari energi spiritual surgawi dalam tubuhnya terisi dengan sangat cepat. Ini berarti ia bisa menggunakan teleportasi tingkat tinggi berkali-kali tanpa perlu mengisi ulang. Mungkin ini efek dari 4 tetes energi surgawi yang ia serap saat menghancurkan dirinya dulu. Namun, di tengah kecepatan terbangnya, tiba-tiba terdengar raungan ganas dari belakang. "Aku ingin lihat kau bisa lari sampai mana."